Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Salam teman-teman Joyki. Apa kabar semua teman-teman? Kenal nggak sama Misa Masternya? Oh nggak kenal ya kayaknya. Nggak kenal ya? Kita buka dulu ya. Kita buka dulu ya maskernya ya. Nah, ini kenal nggak? Kita izin ya buka masker supaya kita lebih semangat memuji Tuhan. Iya. Kita harus mematuhi protokol juga, makanya kita pakai masker ya. Oke, sebelum kita berdoa untuk memulai ibadah kita, ya pasti teman-teman semua Joyki sudah pada siap ya, ready ya, semangat ya untuk muji Tuhan ya, untuk mendengar firman Tuhan ya. Nah, jangan lupa. Oke, jangan lupa ya, kita ingatkan lagi ya, Miss, agar disiapkan semua bahan-bahannya seperti Alkitab, buku, pulpen atau pensil untuk mencatat ya, supaya tidak terganggu nanti ibadahnya. Oke? Oke, ready? Kita akan berdoa dipimpin oleh Miss Lena. Baik, Joyki semuanya, mari kita tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa di dalam. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini kami dapat menyaksikan kembali ibadah online kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemurahan-Mu, kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada menyaksikan ibadah ini. Di dalam nama Yesus yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Ayo kita ajak Miss, teman-teman Joyki semua bangkit berdiri. Semuanya Joyki. Kalau tadi pagi kan pasti pada bangun semua kan, pasti ada yang lihat paling cerah itu apa itu? Matahari. Matahari. Kita angkat pujian kita buat Tuhan dari terbit matahari. Haleluya. Dari terbit matahari Pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari pagi, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya Sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangan kita puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Ada sukacita teman-teman semua. Haleluya. Kita masih bangkit berdiri loh teman-teman. Yes. Benar kan Miss? Masih Kita bangkit masih berdiri. mau berdiri bangkit buat Tuhan. Kita angkat pujian kita yang terbaik buat Tuhan hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Ayo, Joyki. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian.
Yesus, oh dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Amin. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan dengar, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, katakan oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Luar biasa ya, Miss ya. Buat teman-teman semua, itu adalah pujian yang terbaik buat Tuhan. Amin. Oke, saat ini kita akan masuk untuk menyembah Dia, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia lebih dalam lagi. Kami persilahkan untuk teman-teman bisa duduk, atau yang masih mau berdiri silahkan berdiri. Kita akan pujian kita katakan, Jesus I believe in you. Haleluya. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Mari kita sama-sama angkat pujian ini kepada Tuhan. Into your hands I commit it with all I am for you, Lord. You hold my hand in the palm of your hand, and I am yours forever. I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am.
Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami Tuhan, kami percaya, kami letakkan hati kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah saat ini Tuhan, setiap yang melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan, acara Tuhan, ibadah kami saat ini, biarlah Tuhan diurapi dengan firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga Tuhan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami semua yang menyaksikannya, kami Tuhan diurapi, diberkati. Yang lemah dikuatkan, yang Bapa saat ini Tuhan ada keraguan Tuhan, diberikan kekuatan Tuhan, semakin Bapa yakin ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami, tuntun kami dengan Roh-Mu Tuhan, berkati kami. Haleluya, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Selamat pagi teman-teman semua. Wah, senang sekali Ratu bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Wah, lihat, lihat, lihat. Ratu baru dikasih mahkota sama teman Ratu. Sudah kayak miss-miss yang pemilihan gak sih? Tuh. Yang menang angkat tangan seperti ini. Wah, tapi hari ini Miss bukan jadi Ratu Sejagat. Miss cuma dikasih mahkota sama teman Miss ya. Wah, Miss buka dulu ya supaya nggak jatuh-jatuh nanti. Tapi Miss senang sekali Miss bisa memakai mahkota, rasanya itu wah, senang luar biasa. Sepertinya kita menang dan kita pasti sangat bahagia. Miss percaya teman-teman semua pasti juga senang kalau nanti bisa bikin mahkota dan pakai mahkotanya. Ini tetap aja ya. Oke. Nah, Miss sayang sama teman-teman semua ya. Oleh karena itu hari ini, pagi ini kita mau ya mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang tokoh di dalam Alkitab. Kali ini dia sama seperti Miss ya. Dia adalah seorang perempuan, seorang wanita ya. Nah, siapakah dia? Yuk, 1, 2, 3 pasang telinganya. Oke, semua sudah siap? Nah, siapakah dia? Siapakah perempuan yang Miss maksudkan tadi? Oke, yang Miss maksudkan tadi adalah ting, tada. Miss gak akan beritahu dulu namanya. Nah, dia adalah seorang gadis. Waktu itu dia masih sangat kecil. Dia sudah yatim piatu. Dia ditinggal mati sama orang tuanya. Kedua orang tuanya, bukan satu aja. Makanya dinamakan dia yatim piatu, karena sudah tidak ada mama, tidak ada papa lagi. Yatim piatu. Nah, akhirnya dia diasuh, dibesarkan oleh saudara ayahnya, saudara dari papanya, yaitu pamannya. Nah, yang bernama Mordekai. Mereka ini adalah orang Yahudi. Jadi gadis ini dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mordekai. Sudah bisa tebak teman-teman? Pasti sudah bisa kan? Siapa dia? Benar sekali, dia adalah Esther. Iya. Nah, jadi pamannya Esther ini, Mordekai ini, dia adalah salah seorang pegawai di kerajaan, ya, kerajaan Persia. Siapa rajanya? Ada yang tahu? Masih ingat nggak? Rajanya bernama Ahasiweros, ya. Nah, jadi waktu pamannya si Mordekai ini mendengar bahwasanya ada pemilihan, ya, sebenarnya dibilang pemilihan, benar juga ya pemilihan ya. Jadi kalau di Alkitab dikatakan darah-darah yang paras
elok, yang cantik wajahnya ya, yang cantik pokoknya, cewek-cewek yang cantik, anak-anak gadis yang masih yang cantik-cantik. Nah, itu akan diikut sertakan di dalam pemilihan untuk dijadikan istrinya raja. Tapi raja sudah punya istri. Nah, bermula ceritanya dari gini. Jadi ada suatu hari Raja Ahasiweros ini mengadakan perjamuan. Nah, kalau saat ini kita bilang mengadakan pesta. Nah, jadi pada waktu dia mengadakan pesta, dia mau menginginkan ya istrinya ini yang bernama Ratu Wasti ya. Siapa? Ratu Wasti. Dia menginginkan Ratu Wasti yang dikatakan sangat cantik ya untuk hadir di dalam perjamuannya itu, pestanya itu ya. Untuk apa? Ya, dengan memakai mahkotanya ya, seperti ini, dengan memakai mahkotanya dan memamerkan dan memperlihatkan kecantikan dia ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ratu Wasti tidak mau ya. Nah, waktu mendengar Ratu Wasti tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh raja, raja marah. Nah, akhirnya singkat ceritanya Ratu Wasti harus keluar dari kerajaan ya. Nah, karena Ratu Wasti sudah keluar dari kerajaan, otomatis raja tidak memiliki istri lagi. Nah, disitulah diadakan pemilihan gadis-gadis yang cantik untuk dijadikan istrinya raja. Nah, jadi waktu pemilihan itu banyaklah syarat-syaratnya ya. Mereka harus dikasih parfum, wewangian. Nah, singkat ceritanya tiba saatnya Esther yang juga diinfokan, diberitahukan sama Mordekai bahwa ada pemilihan ini. Mordekai pamannya ini suruh Esther untuk mengikuti pemilihan ini menjadi istri raja, dan dia nurut aja. Esther ini adalah gadis yang sangat baik ya. Selain cantik, dia juga sangat baik dan dia adalah anak yang patuh. Lalu dia mengikuti apa keinginan permintaan dari pamannya ini untuk mengikuti pemilihan ratu ya. Jadi akhirnya tiba giliran si Esther ini masuk menghadap raja. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Tahu nggak? Dengan parasnya yang begitu elok, yang cantik, rupawan ya, dia bertemu dengan raja dan dia mendapat kasih sayang dari raja ya. Ada orang kan kalau dilihat, ih, nggak suka deh liatnya gitu ya. Tapi Esther ini begitu dia ketemu dengan raja, raja seneng dan raja sangat mengasihinya. Di Alkitab dikatakan Esther mendapat kasih sayang dari semua orang ya, khususnya raja. Nah, akhirnya Esther terpilih sebagai istri atau sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Nah, akhirnya Esther terpilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti menjadi istri dari Raja Ahasiweros. Ya, selamat buat Ratu Esther ya. Ini karena dia taat ya. Nah, ada satu hal yang menjadi kesepakatan antara pamannya ini si Mordekai dengan Ratu Esther. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Nah, bahwasanya Esther tidak perlu memberitahukan asal usulnya, berasal dari negara mana atau berkebangsaan apa. Mordekai bilang kamu tidak perlu memberitahukan itu nanti pada saat penyeleksian gitu. Nah, itu juga dilakukan, ditaati oleh Esther. Esther tidak memberitahukan dari mana dia berasal, berkebangsaan apa dia. Nah, tapi akhirnya dia juga terpilih menjadi ratu ya. Dia menang, dia menyingkirkan begitu banyak gadis-gadis yang cantik juga ya. Nah, setelah Ratu Esther menjadi ratu di kerajaan, nah ada satu
satu pegawai yang diangkat jadi pembesar, ya, orang kepercayaannya raja, namanya adalah Haman, ya. Nah, jadi atas kesepakatan dan perintah raja bahwasanya kalau Haman melewati pintu gerbang istana, setiap pegawai-pegawai kerajaan yang ada di situ harus berlutut dan sujud kepada Haman. Nah, tapi ada satu orang yang tidak mau melakukan itu. Siapa itu? Dia adalah Mordekai, ya. Nah, kebiasaan orang Yahudi hanya boleh bersujud kepada Tuhan. Jadi dia tidak mau berlutut dan bersujud kepada Haman, ya. Lalu berkali-kali itu terjadi dan itu membuat Haman menjadi marah, ya. Haman marah. Lalu Haman merencanakan untuk membunuh Mordekai, di mana Mordekai itu adalah orang Yahudi, ya. Nah, akhirnya dibuatlah keputusan bahwa semua orang Yahudi itu akan dibunuh. Itu terdengar oleh Mordekai, dan akhirnya Mordekai menyampaikan ini kepada Ratu Ester, ya. Dia meminta Ester untuk bermohon kepada raja untuk membatalkan ini. Lalu apa yang Ester lakukan? Esther bilang, oke, tapi aku minta kalian untuk berdoa dan berpuasa buat saya. Untuk apa? Dia mau menghadap raja. Nah, waktu zaman dulu itu menghadap raja itu kalau tidak dipanggil tidak boleh menghadap. Kalau enggak bisa dibunuh. Jadi Ratu Ester ini memiliki keberanian, tetapi dia minta Mordekai pamannya beserta dengan teman-temannya itu untuk berdoa puasa buat dia. Ini berarti apa? Berarti Ratu Ester ini mengandalkan Tuhan sepanjang hidupnya, ya. Dia tertuju kepada Tuhan, dia percaya kalau hanya Tuhan yang bisa menolongnya. Nah, akhirnya orang Mordekai berpuasa buat Ratu Ester, dan pada hari ketiga ketika Ester harus bertemu dengan raja, wah, apa yang terjadi? Nah, raja akhirnya mendengar apa permintaan dari Ratu Ester, ya. Itu yang bisa kita belajar dari Ester, karena dia berpegang, berharap, dan dia percaya, dia bergantung hidupnya hanya kepada Allah, ya. Itu bisa kita lihat dari dia minta pamannya untuk berpuasa buat dia ketika dia akan melakukan sesuatu, ya, yaitu menghadap raja, dan Tuhan menjawab doanya, semua itu baik-baik saja. Nah, hal yang pertama tadi Miss ulangi dulu, hal yang pertama yang bisa kita belajar dari Ester adalah dia hidupnya bergantung kepada Allah, bergantung kepada Tuhan, ya. Makanya teman-teman semua hidup juga harus selalu bergantung kepada Tuhan. Kalau kita mau ujian, kita mau atau kita sakit, kita harus ingat ada Tuhan yang bisa menolong kita, ya. Kita harus senantiasa berdoa, bila perlu berpuasa untuk itu, sama seperti Ratu Ester. Nah, hal yang kedua yang bisa kita belajar dari Ratu Ester adalah dia memiliki keberanian, ya, dan rela berkorban, ya. Kalau orang yang ciut, yang penakut, itu nggak mungkin dia berani bertemu dengan raja, karena dia tahu resikonya, ya. Setiap orang yang nggak dipanggil raja meminta bertemu itu akan dibunuh, akan ada hukumannya. Tetapi Ratu Ester ambil keputusan, aku berani, ya, apapun resikonya aku berani, ya, untuk satu kebenaran. Nah, itu hal yang kedua, poin yang kedua, Ratu Ester itu adalah orang yang berani dan rela berkorban. Nah, poin yang ketiga yang kita bisa belajar dari Ester adalah dia adalah seorang yang rendah hati. Sekalipun melalui dia yang berbicara bertemu dengan raja, makanya bangsa Yahudi ini diselamatkan, tetapi dia tidak bilang bahwasanya ini karena aku yang bertemu dengan raja, karena aku yang memohon sama raja. Dia tidak melakukan hal itu. Dia tetap berkata bahwasanya itu adalah kuasa Tuhan, ya. Dia adalah seorang yang rendah hati. Poin yang ketiga, Ratu Ester adalah seorang yang rendah hati. Nah, hari ini kita belajar 3 hal dari Ratu Ester. Miss berharap teman-teman Joy Kids semua dan semua orang yang mengikuti ibadah online ini
bisa belajar dan meneladani yang Ratu Esther telah lakukan. Oke? Miss percaya semua teman-teman luar biasa. Nah, saatnya Miss mau berdoa buat kita semua. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kita belajar lagi hal yang baru, di mana Tuhan mengingatkan kami melalui Ratu Esther. Kami harus menjadi pribadi yang selalu hidup bergantung kepada Tuhan, mempercayai Tuhan sepanjang hidup kami. Apapun yang akan kami lakukan, apapun yang kami hadapi, kami hidup harus bergantung kepada Tuhan, harus percaya dan berdoa memohon kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan yang akan menjawab segala persoalan kita dan menolong kita. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang senantiasa rendah hati, tidak memegahkan diri kami, karena kami tahu semua yang ada pada diri kami ini semua berasal dari Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa kami sombongkan dari diri kami. Kami mau belajar seperti Ratu Esther yang senantiasa rendah hati. Dan juga Tuhan Yesus, kami tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang penakut. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Dan kami mau juga menjadi anak-anak Tuhan yang berani menanggung segala resiko ketika kita melakukan hal-hal yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami percaya Tuhan mendengar setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami, anak-anak Joy Kids, teman-teman kami semua dimanapun berada, hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, memberikan kesehatan, kepintaran, kecerdasan luar biasa buat setiap anak-anak kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama dengan Miss katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, kembali lagi sama Miss Julie. Nah, ini kita mau bikin kreativitas ya, karena kita bercerita tentang Ratu Esther. Jadi kita mau buat mahkota. Nanti teman-teman bisa buat mahkota untuk orang-orang tersayang, buat mama atau buat adik perempuannya. Oke, kita buat seperti ini ya. Nah, caranya adalah kita butuh kertas origami. Ini tadi Miss buatnya dari kertas HVS aja boleh, terserah kertas apa aja boleh. Nah, kalau punya kertas seperti ini, kita bagi kecil aja ya, karena kecil aja mahkotanya kan buat agak banyak itunya. Oke, seperti ini. Nah, kita bagi 4. Kalau punya kertas origami yang seperti Miss ya, yang ukuran besar ya, yang melebihi 1 jengkal, jangan yang kecil. Kalau kecil nanti kekecilan mahkotanya. Oke, Miss akan bagi ini. Oke, Miss akan bagi ini. Oke, kita akan bagi lagi. Jadi nanti ini terdiri dari 8 ini segitiga-segitiganya, ada 8 biji ya. Oke, nah kertas kita udah 8. Jadi caranya ini adalah kertas segi 4 ini kita lipat menjadi segitiga. Kita lipat menjadi segitiga terlebih dahulu seperti ini ya, segitiga, nampak ya. Lalu kita buka, kita lipat ke tengah ya, 2 sisi ini kita lipat ke tengah. Bisa akan tunjukkan lagi nanti seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, lalu ini yang segitiga bagian bawah kita lipat ke ini, ujung yang ini. Nih, ke sini. Seperti ini jadinya. Kemudian kita lipat lagi persis ini, ujungnya ini. Lipat lagi sekali. Sudah. Kemudian kita lipat lagi sekali. Nah, dia akan menjadi seperti ini.
Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita akan melipat ini sebanyak 8 biji sampai semuanya selesai 8 biji. Nah, setelah selesai ini sebanyak 8 biji ya, kita mau satukan dia dengan bantuan lem ya. Nah, jadi ini, lihat ini ya, ini yang seperti ini. Kita buat lemnya di sini aja. Di sini. Oh, hati-hati pakai lem ya, nggak usah terlalu banyak. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukin yang ini ke sini. Nah, seperti ini. Nah, terbalik. Jadi terbalik dari kamera. Nah, seperti ini kita masukin ke sebelah sini. Oke. Kemudian kita kasih lagi lem. Selanjutnya Oke, nah setelah 8 biji menjadi seperti ini. Tada! Kita tunggu sebentar sampai dia kering dulu lemnya supaya tidak lepas-lepas nanti. Ya. Nah, sambil nunggu kering kita akan buat hiasannya. Kita akan buat hiasannya seperti ini. Lihat ya. Kita buat hiasannya 8 biji. Boleh buat bintang atau teman-teman kalau punya bulu-buluan yang bola-bola juga boleh. Mau buat gambar bintang, gambar love, boleh. Miss buat bulat aja ya. Nah, oke. Nah, ini sudah kering. Lalu kita akan satukan ya. Kita beri lem di sini juga. Oke. Kita satukan seperti ini. Nah, sudah jadi mahkotanya yang melingkar. Saatnya sekarang kita kasih ini hiasannya. Nah, kebetulan origami Miss ini yang double side, 2 sisi, jadi ada 2 warna. Jadi Miss akan buat hiasannya satu biru tua, satu biru muda supaya lebih menarik. Oke deh, selesai. Nah, mahkota kita sudah selesai. Miss akan pakaikan. Tuh. Jadi nanti teman-teman bisa buat mahkota seperti ini dan berikan kepada orang yang kamu kasihi, kamu sayangi, atau teman terdekatmu. Ya, jadi selamat mencoba membuat ya. Nah, teman-teman, kita punya ayat hafalan untuk minggu ini. Kita ambil dari Ester 2 ayatnya yang ke-17. Ester 2 ayatnya yang ke-17. Miss akan bacakan buat kita semua ya. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh kasih sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Oke, ayat hafalan kita untuk minggu ini di Ester 2 ayatnya yang ke-17. Oke, jangan lupa teman-teman nanti setelah berkreativitas divideokan ya, dan jangan lupa untuk hafal ayatnya dan kirimkan seperti biasa ke
nomor yang sudah tersedia di sini, tertera di sini. Oke, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Nehemia 1 ayat 9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Nehemia 1 ayat 9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Amin. Nehemia 1 ayat 9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah itu dia, kita sudah menyaksikan video-video ayat hafalan teman-teman yang sudah ngirimkan. Untuk minggu ini jangan lupa ya, buat teman-teman tadi sudah menyaksikan ibadah, untuk merekam video ayat hafalannya dan kirim ke kita ya. Ya, jangan lupa ya Joy Kids, karena video-video ayat hafalan itu juga menjadi berkat buat semua yang menyaksikannya. Benar itu Miss. Yang sekarang sebelum kita apa lagi Sekarang ada lupa apa ya? Sir? Oh, persembahan perpuluhan, Oh iya, Sir. persembahan Belum kita perpuluhan kasih nih, kita, Sir. ya. Gimana ya caranya, Sir? Ada dua cara teman-teman Joy Kids ya kan. Jadi pertama dengan cara via transfer atau scan barcode yang ada di layar ya. Yang kedua dengan cara Tunai, bisa masukin ke amplop, terus minta dititipin sama mama papanya yang datang ke gereja untuk diserahkan ke gereja. Oke, Joy Kids. Ya. Jangan lupa Selamat memberi ya. selamat memberi. Sekarang kita akan tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang luar biasa firman yang Kau sampaikan, berkati Tuhan. Sehingga ini bukan hanya sebagai yang kami dengar, tapi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Dan terimalah Tuhan persembahan dan perpuluhan kami. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi teman-teman Joy Kids. Berkati usaha daripada kedua orang tua mereka. Baik itu pekerjaan Tuhan, baik itu apapun yang kerjakan oleh kedua orang tua mereka, biarlah itu semuanya berhasil. Dan Tuhan berkati ini Tuhan, persembahan perpuluhan ini Tuhan, agar bisa Tuhan berdampak bagi gereja kami dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami tutup ibadah kami ini dan kami berdoa memberkati kota kami, kota Medan. Dan kami berdoa juga buat para pemimpin-pemimpin di daerah kami Tuhan, agar melakukan tugasnya dengan baik Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan mereka menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Juga kami berdoa buat negara kami Indonesia, khususnya Tuhan Bapak Presiden dan semua Tuhan para pejabat-pejabat tinggi yang ada di negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati sehingga mereka bekerja dengan baik Tuhan, khususnya dalam kondisi saat ini Tuhan yang masih dialami oleh Indonesia dan seluruh negara Tuhan, itu pandemi COVID Tuhan 19. Tuhan Kau yang memberkati perekonomian, memberkati pendidikan semua anak-anak kami yang terganggu semua Tuhan, dan apapun Tuhan supaya dipulihkan, dibangkitkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami ucapkan semua hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sir, ada yang lupa nih, belum nyanyiin lagu Mars sepanjang tahun. Ya, kita angkat pujian kita ya, ayat emas kita ya. Ayo Joy Kids. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang
Allah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Sekali lagi ya San. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang